بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita teruskan fawaid dari hadis Muadz bin Jabal, hadis yang ke-29. Qala Syekh rahimahullah ats-tsamin asyar, yang ke-18. Wa min fawaidil ayah allati istashhada biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, di antara faedah ayat yang dijadikan syahid penguat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu yanbaghi lil insan an yakuna inda da'watillahi azza wa jalla khaifan rajian. Dari sekian banyak faedah ayat tersebut, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat tersebut di antara faedah-faedahnya adalah salah satunya bahwa seharusnya seorang manusia ketika dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal dibarengi rasa takut dan harap. Dia takut tidak diterima dan tidak didengar oleh Allah doanya. Itu ketakutan tersebut. Rajian, dalam keadaan harap, dia sangat berharap Allah mengabulkan doanya. Harap-harap cemas, punya harapan besar, tapi juga cemas. Cemasnya apa? Kembali kepada diri sendiri. Kekhawatiran itu kembali kepada diri sendiri, melihat kepada menilai diri sendiri. Karena banyaknya dosa, ada dosa yang belum kita bertaubat darinya. Kemudian selama ini kurang sempurna di dalam memenuhi hak-hak Allah, hak sesama. Ini menumbuhkan rasa takut. Jangan-jangan karena banyaknya dosa Allah mendengar tidak ya, mengabulkan tidak doa saya tadi. Ya, tapi tetap berharap semoga Allah mengabulkan, mudah-mudahan Allah mengampuni dan mengabulkan doa yang tadi kita panjatkan. Jadi diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Rabb-nya. Berdoa kepada Rabb, ini Allah yang Maha menciptakan mereka. Mereka berdoa kepada Allah yang memelihara mereka. Berdoa kepada Allah yang melindungi mereka, memberi rezeki kepada mereka dengan penuh rasa takut dan harap. Di sini doa tersebut sebagaimana dikatakan oleh Syekh, wal murad, yang dimaukan dalam kalimat doa di dalam ayat ini, doaul ibadah wa doaul mas'alah. Doa ibadah juga harus dibarengi oleh dua rasa. Bahkan secara umum ibadah itu mengandung 3 pilar yang tidak boleh tidak. Yang pertama harus dijalankan dengan rasa cinta kepada Allah, didasari atas rasa mahabbah dan ta'zim. Kemudian didasari atas rasa khauf dan raja. 3 ini yang seharusnya ada di dalam setiap peribadatan seorang hamba kepada Allah. Ini dia beribadah kepada Allah dengan tiga hal ini. Dengan rasa cinta. Ini akan menumbuhkan rasa cinta dan ta'zim, akan menumbuhkan semangat dia, keinginan dia untuk beribadah dengan sempurna. Dia bersegera untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Dia kalau salat, dia akan salat dengan memenuhi rukun-rukunnya dengan sempurna, wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya. Khauf seperti tadi ketika berdoa dengan doa masalah. Dia takut kalau ibadah itu tidak diterima oleh Allah.
Nah, maka setiap kali dia mungkin selesai beribadah, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah, setiap salat fardu dia istighfar kepada Allah. Di antara faedahnya, di antara sebagian para ulama, menyebutkan yakni untuk menambal yang mungkin bolong-bolong di dalam salat tadi, dengan harapan Allah mengampuni dan menerima ibadah tersebut, menutupi kekurangan kita di dalam ibadah, terutama salat fardu. Wa du'aul masalah. Kemudian doa yang kedua adalah doa masalah. Setiap doa ibadah pasti mengandung doa masalah. Pasti mengandung doa masalah. Demikian pula doa masalah bisa kandung di dalamnya doa ibadah. Artinya gini, kalau dikatakan doa ibadah maka pasti mengandung doa masalah. Setiap orang yang beribadah pasti dia meminta kepada Allah sesuatu, mengharapkan sesuatu. Ini doa ibadah, tapi di dalamnya terdapat doa masalah. Apa masalah yang dia minta setiap kali dia menjalankan ibadah? Pahala dan ridha Allah. Pahala dan ridha Allah. Fa anta idza abadta Allah, maka apabila Anda beribadah kepada Allah, kun khaifan rajian. Jadilah Anda orang yang sedang menghimpun dua hal ini. Khaifan rajian. Anda takut juga berharap kepada Allah. Takhafu an la yaqbala minka. Anda khawatir, Anda takut tidak diterima, Allah tidak menerima ibadah Anda. Apakah itu berupa puasa? Baik. Ya, takhafu an la yaqbala minka. Kamu takut Allah tidak menerima ibadahmu, tidak menerima salat kita, atau apakah salat fardu atau salat sunnah. Puasa juga demikian, sedekah juga demikian, haji dan umrah juga demikian, dakwah jihad juga demikian. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Dan orang-orang yang diberikan apa yang mereka menunaikan apa yang diberikan kepada mereka dan dalam keadaan hati mereka takut. Mereka mengeluarkan, menaikkan dalam keadaan mereka wajilah, ay khaifah alla yuqbala minha. Mereka dalam keadaan takut tidak diterima ibadah tersebut, walakin ahsanadz-dzan billah, tapi dia husnudzan kepada Allah bahwa Allah akan menerimanya. Ditanyakan sebagaimana sudah pernah kita dalam pertemuan yang lalu, ayat ini ditanyakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibu kita bertanya kepada Rasulullah, apakah mereka orang yang berbuat dosa ya Rasulullah, yang berbuat minum khamar, ya, zina, mencuri, apakah mereka ini yang dimaksud? Mereka dalam keadaan takut. La ibnatas siddiq. Tidak, wahai putri as-siddiq. Nah, yang dimaksud justru mereka adalah orang-orang yang yusalluna wa yasumun. Mereka puasa, mereka salat, mereka beribadah, taat, tapi takut ibadah-ibadah itu ditolak oleh Allah karena tidak ikhlas, karena tidak sesuai dengan sunnah, ada ujubnya, ya, ada kibirnya, ada riyaknya, sum'ahnya. Ini yang bahaya. Tidak diterima oleh Allah. Tahu bersih dari ini semua. Ikhlas, dia melakukannya karena Allah, tidak ada riyaknya, tidak ada sum'ahnya, tidak ada kibir, tidak ada ujubnya, tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jauh dari tuntunan Rasulullah SAW. Ini juga tidak diterima. Diada-adakan, dibuat-buat. Tidak ada dasarnya, tidak pernah dilakukan, dicontohkan, bahkan tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sudah sempurna dia lakukan, dalam artian dia bertekad dan berusaha, amalan itu karena Allah,
tidak ada ujub dalam hatinya, tidak ada kibir, tidak ada sum'ah dan riya. Kemudian dia dia pelajari sunnah, dia lakukan amalan tersebut sesuai dengan sunnah, tetap dia memang dia harus tumbuhkan dua hal ini. Khawatir juga tidak diterima oleh Allah, tapi juga berharap, sambil tetap berharap mudah-mudahan Allah memberikan pahalanya, meridhai dan menerima amalan tersebut. Nah, wa aidan juga kun rajian. Selain itu juga hendaklah kamu menjadi orang yang berharap. Rajian rabbak azza wa jal, mengharapkan Rabbmu azza wa jal, hatta tasira ilallah, sampai Anda berjalan menuju Allah, bainal khauf war raja. Di dalam ibadah kepada Allah, baik itu dalam ibadah-ibadah mahdhah seperti ini ataupun secara umum. Nah, kita berjalan menuju Allah itu adalah dan diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu mengandung 3 tadi, mahabbah, khauf dan raja. Mahabbah itu menjadi kepala, diibaratkan oleh mereka para ulama seperti seekor burung. Khauf dan raja adalah sayapnya. Khauf dan raja adalah sayapnya, sedangkan mahabbah itu kepalanya. Kalau tidak ada mahabbah yang mendasari ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah, sia-sia, tidak akan mungkin terbang. Sekuat apapun sayap tersebut. Iya. Nah, kalau misalnya ada mahabbah, tapi khaufnya lebih dominan, luar biasa kuatnya, sementara rajaknya lemah, ini juga tidak akan terbang dengan baik, jatuh juga terhempas. Atau sebaliknya, ketika rajaknya saja yang dominan, rasa takutnya dan rasa khauf menjadi mahabbahnya tipis, ini juga tidak akan bisa terbang. 3 hal ini. Inilah yang menyiapkannya dalam perjalanan seorang manusia, yang kalau 3 hal ini ada, sama kuatnya, seimbang, maka dialah yang beribadah kepada Allah dengan tauhid. Nah, karena mereka yang beribadah kepada Allah hanya karena cinta semata, akan terjerumus di dalam kezindikan. Kalau dia beribadah kepada Allah semata dengan rasa takut saja, maka dia akan jatuh ke dalam pemikiran-pemikiran haruri, orang-orang khawarij yang gampang mengkafirkan orang lain. Dan kalau dia beribadah kepada Allah hanya dengan raja satu-satunya, itu akan menjerumuskan dia ke dalam perbuatan murji'ah, pemikiran murji'ah. Tidak masalah kamu berbuat dosa, yang penting kamu beriman. Tidak ada hubungannya amalanmu, dosamu itu dengan imanmu. Kamu tetap punya iman yang sempurna. Ini orang-orang yang terjerumus dalam perkara murji'ah. Seorang muwahhid, dia beribadah kepada Allah dengan mahabbah. Ada rasa cinta yang mendorong dia untuk beribadah kepada Allah, mengabdi dengan sempurna. Ada ta'zim. Kemudian ada rasa khauf, takut Allah tidak menerimanya. Dan ada rasa raja yang membuat dia tekun dalam ibadah tersebut. Ada harapan. Ini orang-orang yang bertauhid. Qala wa hadhihi mas'alatun ikhtulifa fiha arbabus suluk. Tentang masalah ini beliau menyebutkan ikhtalafa fiha arbabu as-suluk. Halil aula an yughalliba al-insanu janaba raja aw al-aula an yughalliba janibal khauf aw yaj'alahuma sawa. Mana yang harus dia? Arbabus suluk, orang-orang tarekat, suluk. Nah, itu berbeda pendapat. Mana yang lebih utama? Apakah seseorang itu mendahulukan, memenangkan sisi raja ataukah sisi khauf, atau menjadikannya sama? Faqala Imam Ahmad rahimahullahu taala yanbaghi an yakuna khaufuhu wa raja'uhu wahidan fa ayyuhuma ghalaba halaka sahibu. Seharusnya
seseorang itu rasa khauf dan rajanya seimbang. Mana yang lebih dominan, nah niscaya dia binasa. Seperti terangkan tadi, "Man ya'budullaha khaufan fahuwa haruri, wa man ya'budullaha raja'an fahuwa murji'." Wa qala ba'du ahli ilmi, sebagian ahli ilmu mengatakan yang bagi indal maut an yughalliba janabar raja'. Nah, seharusnya ketika dia menjelang mati, dia yughallib, dia menangkan sisi rajanya, besar harapannya. Wa fi halis sihhah yughallib janibal khauf. Ketika dia dalam keadaan sehat, dia menangkan sisi rasa takutnya. Tapi ketika maut, kapan dia akan tahu mautnya mendatangi dia? Kalau orang itu kalau kebiasaan, man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Siapa yang terbiasa hidup di atas sesuatu, dia akan mati dalam keadaan demikian. Nah, hampir-hampir sulit untuk memastikan yang seperti itu. Makanya kalau ingin lebih cenderung kepada kita memilih pernyataan Imam Ahmad, seimbang selalu. Nah, ketika terbiasa dia dalam keadaan dua hal ini, dia mengabdi kepada Allah, mudah dia untuk menghadapi ketika di akhir perjalanan. Nah, qala li anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Tidaklah seorang di antara kamu itu mati melainkan hendaknya dia dalam keadaan berhusnudzan kepada Allah, baik sangka. Dan disebutkan juga dalam riwayat yang lain, tidak akan terkumpul dua rasanya ini perasaan yang berbeda pada diri seorang mukmin jelang mautnya. Pasti Allah menangkan apa yang dia harapkan. Ala kulli hal, kalau dibiasakan sejak awal khauf dan raja ini, itu akan membantu untuk di akhir perjalanannya. Innamal a'mal bil khawatim. Innamal a'mal bil khawatim. Amalan-amalan itu diperhitungkan di akhir perjalanan. Nah, makanya man 'asha 'ala syai', kata Syekh Sa'di, man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Siapa yang terbiasa hidup di atas sesuatu, dia akan mati di atasnya. Terbiasa dengan kelalaian, terbiasa dengan permainan, terbiasa dengan kesia-siaan, terbiasa dengan ma'asi, wal'iyadzubillah. Nah, dia akan mengakhiri hidupnya dalam keadaan seperti itu juga. Sampai diceritakan oleh Ibnu Qayyim, ada seorang yang sakaratul maut, dituntun dengan ucapan la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. Apa yang diucapkannya? Di mana pintu kamar pemandian fulan, pemandian ini? Itu yang keluar dari mulutnya. Apa pasalnya, ceritanya? Dia ketika keluar dari rumahnya melihat seorang gadis, bertanya, di mana pemandian ini? Karena rumahnya mirip dengan kamar ini, pintu rumahnya mirip dengan pemandian tersebut, masuk saja. Masuk gadis tadi. Ternyata demikian, gadisnya cerdas. Nah, ini perlu makanan banyak ini, perlu minuman banyak. Ya, tunggu sebentar, dia pergi. Kemudian gadis ini pergi. Nah, pergi, pulang dia kembali, lihat rumahnya kosong. Mana tadi? Itu yang diucapkannya, dicari. Kalian tahu di mana perempuan yang tadi nanya kamar mandi, pemandian ini? Keliling. Dan itu terus menjadi igawannya, menjadi omongannya, celotehannya, sampai akhirnya mati. Bukan kalimat la ilaha illallah yang diucapkan. Di mana pemandian ini? Di mana? Seperti itu juga digambarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Nanti kita baca dalam Ad-Da' wa Dawa. Orang yang biasanya kerjanya jadi bukan menyinggung para penjahit ini, para konveksi, semeter 100.000 ada sekian. Akhirnya dituntun mengucapkan la ilaha illallah, qul la ilaha illallah, semeter 3 perut. Itu yang terucap. Man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Hati-hati, dalam keadaan sia-sia, dalam keadaan main-main, dalam keadaan hatta
Betapa banyak orang yang dalam keadaan olahraga mati. Mana yang untung? Dalam keadaan dia sujud mati. Baca Al-Quran seperti yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Meninggal. Baca warattil inna manzilatak indama akhiral ma qara'ta aw kama qala. Kedudukanmu itu adalah pada ayat terakhir yang kamu baca. Kalau Anda meninggal dunia pas membaca ayat seperti itu, yurja. Itulah tempatmu. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar inda malikin fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Hilang. Umar bin Abdul Aziz sebelum itu. Nah, baca ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hilang. Ada juga orang yang rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Murtad. Dalam keadaan murtad. Atau bacanya yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi. Baik, qala amma fi halis sihhah fa yughallibu janibal khauf li ajli an yahmilahu khaufuhu 'ala al-istiqamah. Adapun di dalam keadaan sehatnya, hendaknya dia menangkan sisi takutnya supaya rasa takut itu membawa dia kepada istiqamah. Kalau itu berlebihan, jatuh kepada seperti orang-orang haruri, seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah. May ya'budullaha khaufan fa huwa haruri, wa may ya'budullaha raja'an fa huwa murji, wa may ya'budullaha hubban fa huwa zindiq atau tazandaq, wa may ya'budullaha hubban wa khaufan wa raja'an fa huwa muwahhid. Itulah muwahhid, orang yang bertauhid. Tiga hal ini ada pada dirinya. Dia beribadah kepada Allah dengan rasa cinta. Nah, dia beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan sekaligus harap. Seperti dalam ayat 60 surat Al-Mu'minun ini. Wa qala ba'du ahli ilmi fi hali fi'li ta'ah yughallibu janib ar-raja wa fi hali al-hammi bil ma'siyati yughallibu janib al-khauf wa hada hasan. Sebagian ahli ilmu lagi mengatakan, dalam keadaan dia melakukan ketaatan, hendaknya dia menangkan harapannya. Dan ketika dalam keadaan dia gelisah karena maksiat, dia menangkan rasa takutnya. Ada keinginan untuk bermaksiat, maka dia tumbuhkan rasa takutnya. Wahada hasan. Pendapat ini baik juga. Pernyataan ini baik juga. Tapi wawajhul awal taib. Ya. Cuma susah juga. Nah, kalau juga kebablasan seperti tadi, ya, raja, kemudian akhirnya juga merasa bisa terjerumus dalam perasaan ujub. Wa wajhul awwal annahu fi hali ta'ah yughallibu janib ar-raja wa huwa an yaqul innal ladzi manna 'alayya bi hadhihi at-ta'ah sayamunnu 'alayya bi qabuliha. Fayaj'alu minnatallahi ta'ala 'alaihi biha dalilan 'ala minnatillahi ta'ala 'alaihi biqabuliha. Wa yughallibu janibar raja' wa yaqulu qumtu bima umirtu bihi wa arju minallahi ats-tsawab. Nah, dari sisi ini kata yang pertama oleh beliau mengatakan ketika dalam keadaan taat dia menangkan sisi raja-nya, besar harapannya, yaitu dengan mengatakan sungguhnya yang memberikan karunia kepadaku berupa ketaatan ini, itu akan memberikan karunia pula berupa penerimaannya. Dia akan menerima amalanku. Jadi dia jadikan ini bahwa dia mampu untuk beramal itu adalah karena karunia Allah. Dan itu sebagai dalil bukti bahwa nanti Allah akan menerimanya pula. Kalau dia punya harapan, punya pikiran seperti itu. Nah, wa yaghallibu janib ar-raja' dan dia menangkan sisi rasa rajanya. Ya.
Wa yaqul qumtu bima umirtu bihi wa arju minallahi thawab. Nah, dia menangkan sisi raja di sini, dia mengatakan, aku telah menjalankan apa yang aku diperintahkan dan aku berharap pahalanya dari sisi Allah. Wallahu a'lam. Ini pun juga tadi perlu juga memang kehati-hatian. Karena lebih aman dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Karena hal yang disebutkan di bawah ini bisa disisipi oleh adanya ujub dan idlal. Idlal itu merasa dia sudah berbuat dan memberi. Dan seakan-akan menunggu bahwa dia memang berhak untuk mendapatkan itu. Artinya bisa tersisipi hal-hal yang demikian di dalam hal yang berikut. Tapi yang lebih ringkas, yang lebih aman, yaitu pendapat Imam Ahmad. Nah, sebagaimana juga disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah seperti tadi. Amma idza hamma bil ma'siyati fayughallibu janibal khauf li'alla yaqa'a fil ma'siyah. Tapi ketika dia berkeinginan, punya rencana untuk berbuat maksiat. Nah, kalau orang-orang dahulu menasihatkannya gini, kalau kamu punya keinginan untuk berbuat maksiat, carilah tempat yang tidak diketahui oleh Allah. Cari tempat di dunia ini yang tidak dilihat oleh Allah. Cari bumi yang tidak diciptakan oleh Allah. Cari air, udara, langit yang tidak diciptakan oleh Allah. Silahkan buat maksiat di sana. Aman kan? Aman kan? Carilah. Nah, ada lagi kalau mereka seperti ini, untuk menumbuhkan rasa takut itu, setiap kali ingin berbuat maksiat, dia nyalakan api di tungku, diletakkannya tangannya di atas api. Lama panas, jerit, dia takut. Neraka Allah lebih dahsyat dari itu. Kau mau berhenti tidak? Mau berhenti tidak dari maksiat, dari kedurhakaan, dari dosa? Neraka Allah 70 kali lipat dari api di dunia ini. Yang seperti ini saja kamu tidak tahan, apalagi neraka di akhirat. Kayu bakarnya adalah manusia dan jin, batu, manusia dan batu. Tumbuhkan rasa takut. Kalau Allah tidak disebut, kita sudah lewat dalam pelajaran ad-da'wah dawa. Kalau Allah sudah melaknat, kalau Allah sudah marah, Allah melaknat. Laknatnya sampai 7 turunan. Kalau Allah ridha, Allah berkahi. Berkahnya tidak ada habisnya. Yang kita khawatirkan kalau Allah itu marah. Di saat-saat kita butuh, di saat-saat kita menadahkan tangan, ditolak oleh Allah. Tidak didengar doa kita, rintihan kita, sampai berdarah mungkin mulut kita untuk bicara, menangis darah, tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Apa jadinya? Makanya mau kemana lari kita? Mau kemana lagi kita minta pertolongan kalau Allah sudah menutup pintunya? Ya, itu yang kita khawatirkan. Tidak sekarang untuk kita. Orang tua kita bisa kena, adik-adik saudara-saudara kita bisa kena. Nah, yang berkeluarga, keluarganya bisa kena. Nah, bahkan yang di dalam kubur bisa kena dari kerabatnya. Belum lagi makhluk-makhluk lain, binatang asal lewat. Mungkin kita lewat di dekat dia, kan kita bermaksiat, dilaknat oleh mereka, dan kita nggak tahu. Tenang-tenang aja buat dosa, buat maksiat. Sementara binatang-binatang kecil ini melaknat. Nah, mendoakan kejelekan. Ya. Bikin setan itu putus asa. Bagaimana putus asa setan itu? Marah dan menjerit. Tub ilallah. Bertobat dengan taubatan nasuha pada Allah. Nah, bertekad untuk membuang, meninggalkan itu semua. Memperbaiki diri. Itu bikin jerit setan. Nah, ya. Menjerit setan. Apalagi kalau misalnya sudah merasa sudah tua, sudah ubanan, sudah bongkok seperti yang disebutkan dalam riwayat
Nah, sahabat datang sudah bungkuk bawa kayu, tongkat, lewat di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, seorang berbuat dosa, tidak satupun kafilah yang mau berangkat haji ataupun pulang haji pasti diganggu oleh dia, disikat. Cuma dia tidak musyrik. Rasulullah tanya, "Tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah?" Na'am. Terus bagaimana? Engkau sudah berbuat kebaikan. Perbaiki diri, taubat, istighfar. Itu akan dijadikan baik. Semua ya Rasulullah, pengkhianatan, kecurangan dan kejahatan saya, kezaliman saya juga semuanya. Iya. Balik orang itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar sampai hilang. Dalam keadaan sudah mungkin tuanya. Nah. Dan seperti yang sudah kita lewati, taubat orang muda itu taubat yang paling utama. Taubat orang yang paling afdal itu taubat orang muda. Dalam keadaan dia masih punya hasrat untuk berbuat maksiat, tapi dia berhenti, dia tahan dirinya. Itu lebih utama dibandingkan orang-orang yang sudah ubanan, sudah jenggotan. Nah, ya mungkin sebagian orang yang bertobat di luar sana karena dia merasa sudah nggak mampu lagi berbuat maksiat, akhirnya tobatlah, udah punya anak-anak, cucu, malu jadi kalau buat maksiat juga nyanyi, nonton, ya malu sudah. Tapi ketika dia masih punya perangkat, masih bisa dicarinya, semangat muda masih berkobar-kobar, tenaga masih ada, pikiran masih jernih, masih sehat, ini nggak benar. Ini nggak benar. Saya tobat pada Allah, ditinggal semua. Itu luar biasa. Banyak faktor yang mendorong dia untuk berbuat maksiat, tapi dia berhenti. Nah, itu yang luar biasa. Itu yang afdal. Makanya disebutkan dalam riwayat, tapi sebagian ulama melemahkannya. Ajiba rabbuka. Ya. Lisyabab laisa lahu syabwah. Takjub Allah Subhanahu wa taala melihat pemuda yang tidak punya syahwat. Enggak ada syahwatnya. Kenapa? Enggak ada dorongan untuk berbuat maksiat. Padahal berkobar-kobar seperti itu, tapi dia seakan-akan tidak berbuat, tidak ada keinginan. Nah, mungkin bukan tidak ada keinginan, tapi dia tahan dirinya. Dan orang-orang seperti ini memang langka. Salah satu di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Al-Imam Nawawi. Orang-orang yang mati dalam keadaan bujang, ya, habis waktunya. Umurnya, keperkasaan, kepemudaannya. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah orang Arab dan tahu orang Arab. Nah, mestinya luar biasa seperti itu. Paling tidak beliau punya istri banyak. Tapi subhanallah, meninggalnya dalam penjara dan tidak punya anak, tidak punya istri. Ya. Dulu pernah saya dibantah, kenapa kamu kok cepat-cepat kali menikah? Lah kalau saya sering ditanyain orang urusan keluarga, saya belum nikah, gimana jawabnya? Ya subhanallah, jawaban apa ini? Jawaban konyol. Jawaban yang nggak ngerti sejarahnya para ulama. Betul belum? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meninggal dunia dalam keadaan tidak punya istri. Menguraikan tentang bab fiqh mar'ah, fiqhun nisa, fatwa lil mar'ah, tentang perempuan. Satu kitab. Imam Nawawi dalam lihat Syarah Muslim, lihat Raudhatul Talibin, lihat Majmu' Syarhul Muhazzab tentang bab nikah. Luar biasa. Ini bukan alasan. Nah, ini mereka. Dan itu luar biasa ketika seorang semakin besar dorongan orang itu untuk berbuat maksiat, tapi dia mampu untuk menahan dirinya, makin besar kedudukannya di sisi Allah. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, setiap para nabi dan rasul kalau dia misalnya disebutkan taubatnya, itu disebutkan biasanya kisah sebelumnya. Kenapa sebabnya? Kesalahannya. Tapi Nabi Yusuf tidak, karena tidak ada dosa. Ya, nggak ada dosanya beliau. Baru punya keinginan, tapi itu sudah tertutup. Falamma ra'a burhana rabbih. Dia pun tinggalkan.
Itu kan nabi ya, baiklah. Sekarang ratusan ribuan tahun setelah Nabi Yusuf. Ribuan tahun setelah Nabi Yusuf, seorang pemuda bernama Sulaiman bin Yasar, saudara Atha bin Yasar. Nah, yang alami adalah Atha bin Yasar. Subhanallah. Sulaiman bin Yasar ini termasuk orang yang paling ganteng di zamannya, dan dia di salah satu dari fuqaha sab'ah. Atoknya ini, kalau tidak Sulaiman, atoknya itu menyebutkan, yaitu di dalam keadaan sedang mau haji atau umrah, di sebuah perjalanan dia wadi, berhenti mereka istirahat. Subhanallah, ada seorang jariyah mengembalakan kambing, tahu-tahu nyelonong masuk ke dalam tenda Atha bin Yasar. Saya mau kamu, saya naksir kamu, saya senang kamu. Nah, nggak ada orang di sini sekarang. Apa yang dilakukan oleh Atha bin Yasar? Lari keluar dari tenda, nggak peduli apa isinya. Takut luar biasa. Malamnya dia mimpi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, nangis. Ceritakannya itu tidak pernah diceritakan kecuali ketika ditanya oleh saudara, kenapa kamu menangis? Cerita. Kalau tadi hadis itu lemah, Allah takjub dengan pemuda yang tidak punya syahwat. Ada yang lebih sahih. Kan ada kan lebih sahih. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi dalam naungannya yang tidak ada lagi naungan selain dari naungan Allah. Yang pertama Imam Adil. Nah, kemudian rajulun ini termasuk orang-orang yang balik berakal juga di kalangan pemuda, syabab. Qalbuhu yata'allaq ilal masjid, bil masjid. Hatinya terikat oleh masjid. Setiap kali keluar dari masjid dia selalu ingin kembali ke masjid untuk apa? Taqarruban ilallah, ibadah. Kemudian syabab nasya'a fi ta'atillah, pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah. Itu yang dapatkan naungan. Nah, jadilah pemuda-pemuda seperti itu. Dan kalau antum baca sejarah yang membawa agama kini sampai ke tangan kita, itu bukan orang-orang tua, pemuda. Ya, pemuda. Mus'ab bin Umair. Nah, Usama bin Zaid, pelopor-pelopor di kalangan pemuda, panglima. Berapa umurnya Usama ketika jadi panglima? Yang di situ sahabat-sahabat senior dari Muhajirin, jadi anak buah dia, prajurit dia. Seusia kalian. 18 tahun. 18 tahun. Nah, itu Usama bin Zaid. Zaid bin Sabit ketika menulis Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran ini, berapa usianya? Belum ada setengah abad, seperempat abad. Masih umur 23 tahun, masih muda. Dekat kemari lagi, Syekh Al-Albani rahimahullah. Tahu Syekh Al-Albani kan? Nah, itu mengeluarkan tahqiqan, sudah membuat tahqiq itu sudah dalam usia beliau 19-20-an tahun. Itu sudah mulai kerja beliau untuk mentahqiq kitab. Muncul di tangan kita sekarang ini silsilah hadis dhaif, silsilah hadis sahihah. Nah, kalau terlalu tinggilah itu mereka para sahabat dekat Rasulullah, padahal banyak setelah mereka. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah duduk di majelis memberikan pelajaran itu di hadapan beliau itu guru-guru senior, tuan-tuan guru. Sudah tingkat masyayikh kibar di zamannya. Nah, kalau kita mungkin sekarang taruhlah ya, seperti Syekh Rabi', Syekh Ubaid Al-Jabiri, Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah. Nah, itu di hadapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah orang-orang seperti itu. Dalam keadaan usianya belum ada 20 tahun.
Beliau memberikan apa? Pelajaran tentang fawaid dari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semua yang berada di situ Az-Zamlakani. Nah, kemudian lagi masyayikh yang lainnya, ulama-ulama yang lainnya, yashkur, berterima kasih, luar biasa fawaidnya yang diberikan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Nah, ini diceritakan lagi dalam keadaan beliau masih berusia belasan atau sepuluhan tahun, debat dengan orang Yahudi, sampai orang Yahudi itu masuk Islam. Selalu ditantang, diajak, dia dihadang, mau ke sekolah, mau ke ma'had, belajar, dihadang, dialog, sampai akhirnya orang itu masuk Islam. Baik. Nah, ini beliau mengajarkan itu ya. Beliau menyebutkan 3 hal ini, khauf, raja, dan mahabbah itu harus ada dalam setiap ibadah kepadanya ini seorang itu kepada Allah. Jangan kosong. Dengan adanya rasa cinta itu akan membuat dia sempurna dalam beribadah. Dia mengerti dengan siapa dia berhadapan. Ada ta'zim dalam hatinya. Dengan adanya rasa takut, dia punya rasa khawatir sehingga dia berhati-hati. Apa yang membuat supaya Allah itu tidak marah kepada dia? Apa yang bisa dia lakukan supaya Allah tidak murka kepada dia? Tidak menolak persembahannya. Nah, ya. Kemudian ada rasa raja, optimis. Optimis ini dalam artinya dia berharap, ya, dengan dia masih menyadari kekurangan dia berharap Allah mau menerima. Nah, qala Syekh rahimahullah, amma idza hamma bil ma'siyah wa yughallibu janibal khauf li alla yaqa'a fil ma'siyah. Nah, besarkan rasa takutlah bahwa Allah melihatmu. Allah mendengar bisikan-bisikanmu, bahkan yang terlintas di dalam hatimu. Rencana apa nanti? Mau bikin apa nanti? Tengah malam, sepertiga akhir malam. Nah, mau mimpi apa nanti? Subhanallah. Kan bisa ya kan? Kadang-kadang kan mimpi itu memang ada yang mimpi beneran, mimpi memang, tapi ada yang pengantarnya. Ini pengantarnya ini yang pikirannya kemana-mana, loncat sana, loncat sini. Wa hadzal qaul min haitsul ma'na ahsanul aqwal. Pendapat ini dari sisi makna lebih baik. Ini pendapat yang lebih bagus. Lakin ma'adzalika la tahkum bihi ala kulli fard. Tapi jangan kamu terapkan kepada setiap orang. Idz qad ya'ridu lil insani halat yaghlibu fiha ar-raja wa halat yaghlibu fiha al-khauf. Nah, seperti itu juga. Ya, mungkin kondisi masing-masing lah mengetahui. Bisa jadi yang menimpa seseorang itu keadaan-keadaan yang mana raja itu lebih dominan. Ya, kadang-kadang juga sebaliknya, rasa khauf lebih dominan. Lakin nahnu natakallam anil khauf wa raja min haitsu huma. Tapi kita bicara tentang khauf dan raja itu dari sisi keduanya, ya. Yang mungkin lebih selamat, lebih ringan, ya. Apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah dan mengikuti pendapat Imam Ahmad. Khauf dan raja itu seperti 2 sayap burung. Kalau sayap burung itu, kalau burungnya itu satu sayapnya lemah, gimana kira-kira? Bisa terbang enggak? Enggak. Ya, kalau burung itu enggak punya kepala, kira-kira terbang enggak? Enggak mungkin terbang. Mati kan? Nah, seperti itu juga kalau tidak punya rasa cinta dalam ibadah kepada Allah, ya, mati, ibadah itu mati, kering. Artinya apa? Enggak ada khusyuknya kepada Allah, enggak ada takutnya kepada Allah, enggak ada tawakal pasrahnya kepada Allah, enggak ada mengharap. Kalau sudah enggak salat, yang dihadapin tembok atau kosong sajadah. Enggak ngerti dia kalau dia mengucapkan Allahu Akbar itu dia membesarkan Allah. Nah, dia mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Nah, apalagi kalau misalnya dikatakan para ulama, bisa-bisa jadi ketika mungkin kita dalam keadaan Allahu Akbar berpikiran yang lain. Bukan Allah yang kita besarkan, tapi sesuatu yang lain, dunia bayang.
Hati-hati, makanya oleh kata mereka. Baik. Yang ke-19 termasuk dalam ayat tadi. Wa min fawaidil ayat al-madhkurah, ayat yang surat Sajdah ayat 16 fil hadis, di dalam hadis ini yang disebutkan dalam hadis fadilatul infaq, keutamaan berinfak, mimma razaqallahul 'abd, dari hal-hal yang direzekikan, dikaruniakan Allah sebagai rezeki bagi seorang hamba, liqaulihi, yaitu dari firman Allah, wa mimma razaqnakum yunfiqun. Ini sifat mereka. Nah, innamal mu'min, ini artinya ayat ini beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil istishhad, mengambil penguat dengan ayat ini, karena yang mampu untuk bangun malam itu orang-orang yang mukmin. Allah menyatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukiru biha kharru sujada. Ini sifatnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukiru biha kharru. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada. Kalau dibacakan kepada dia ayat-ayat kami, dia menyungkur sujud. Kenapa kok bisa sujud? Takut. Ya, malu, dan betul-betul mereka tunduk, dan ini mengaku itu adalah datang dari Allah. Kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tidak menyombongkan diri, menganggap sepele ayat-ayat Allah, mengingkarinya. Nah, apa lagi ayatnya, sambungannya? Ayatnya kharru sujadan wa hum la yastakbirun, tatajafa junubuhum. Jauh lambung-lambung mereka. Ini sifatnya orang mukmin itu tadi. Yang kalau kita secara harfiah, secara bahasa melihatnya, Allah menyebutkan innamal mu'min dengan alif lam, yang menunjukkan sifat ini sifat yang betul-betul sejatinya orang mukmin itu seperti ini. Ya, orang mukmin yang sejati itu seperti ini. Kalau dibacakan ayat-ayat kami, kata Allah, dia menyungkur sujud, tidak menyombongkan diri, tunduk hatinya. Tunduk hatinya. Seperti dalam ayat yang surat Al-Anfal, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, takut hatinya. Ngeri dia, jangan-jangan Allah marah kepada saya. Wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imana. Ini tentang orang-orang yang mukmin, yang sungguh-sungguh mukmin di dalam ayat, yang sempurna imannya. Disebutkan dalam surat Al-Anfal, juga dalam ayat ini tentang mereka. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Ini mereka. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan terhadap apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Mudah mereka membelanjakan harta mereka untuk jalan Allah. Nah, wa halil muradur rizqut thayyib aw mutlaqur rizq. Al-ayat mutlaqah. Apakah yang dimaksud rezeki yang baik atau mutlak? Yang penting rezeki apa saja, enggak peduli halal haram. Nah, ini kalimat di sini mutlaqur rizqi. Ya, mutlaqul amr dengan amrul mutlak itu beda. Ya. Mutlak kalau di sini mutlaqur rizq, yakni pokoknya asal itu rezeki. Yang mana saja yang kita miliki, halal haram ataupun yang mana itu rezeki. Ini pemberian Allah. Nah, tapi kalau dikatakan misalnya amrul mutlak, al-amrul mutlak, itu mutlak yang di belakang biasanya itu menunjukkan maknanya sama dengan al-amru al-kamil. Iman yang ini perkara yang sempurna. Biasanya seperti ini. Kalau kita kasar, kita artikan secara bebasnya, nah, pokoknya rezeki. Nah, itu ya. Ya, mutlak rezeki, pokoknya rezeki. Ya. Al-ayat mutlaqah. Ayat ini mutlak. Enggak ada pembatasan. Walakin man iktasaba malan muharraman. Tapi siapa yang mengusahakan mendapatkan harta yang haram, entah nyolong, mencuri, menipu, riba, ya. Nah, au anfaqa malan muharraman, atau dia menginfakkan, membelanjakan harta yang haram, fala madhalahu, maka tidak ada ujian untuk dia. Kaman saraka malan summa dhahaba yatasaddaqu bihi. Ya, jadi apa nih? Si pitungnya. Atau di luar sana ada juga model kayak gini. Nah,
Kaman saraka malan, dia mencuri harta, kemudian dia pergi untuk bersedekah. Di negeri kita pun masih ada orang-orang seperti ini. Ya. Nah, pernah tahu enggak? Anda dapat cerita aja. Di sebuah kampung, atau bahkan termasuk kelas nasional. Ya. Dia di kampung itu terkenal baik, Masya Allah. Tapi di tempat yang lain, dia ngambil tempat yang lain kerjanya, entah itu mencuri, merampok atau tempat lain. Tapi di kampung dia itu dia dermawannya Masya Allah. Sehingga ketika dia lari ke kampungnya, itu dibela sama penduduk kampung. Pernah tahu enggak ini? Anda enggak hafal, cuma memang ada yang menceritakan seperti itu. Nah, di negeri kita. Qala fala yastaqim. Nah, ini tidak benar yang seperti ini. Au tasaddaqa bi khinzir, atau dia sedekah dengan babi. Fala yastaqim, tidak tepat. Wa ala hadza yakunul murad bir rizqi fil ayat ar-rizqut thayyib. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini adalah rezeki yang thayyib. Nah, seperti mungkin dalam ayat surat Al-Baqarah. Nah, jangan kamu sedekahkan apa yang kamu sendiri merasa tidak senang lihatnya. Menerimanya pun tidak senang. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Baik itu. 3 hal ini tadi, 3 pilar sendi-sendi ibadah itu harus tanamkan. Gimana caranya untuk bisa menumbuhkan mahabbah? Banyak rajin baca Quran dengan tenang. Ya. Jangan gerusu-gerusu baca Quran. Walaupun sekarang ini mungkin yang untuk menghafal memang kan menghafalkan tidak setiap saat. Ada masa saat-saatnya yang murojaah kan. Nah, manfaatkan waktu. Apalagi misalnya yang rajin baca misalnya ketika hari Jumat. Nah, baca Al-Kahfi, baca yang tenang. Cerita tentang pemuda juga. Nah, cerita juga tentang para pemuda. Nah, ya. Mereka apa kata Allah? Innam fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Dalam keadaan rakyat seluruh kerajaan itu kufur, cuma mereka bertujuh yang beriman. Nah, Allah muliakan nama mereka. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya buat para mereka hamalatul Quran. Ini diulang-ulang. Mudah-mudahan jadi antum selalu ingat ya, perjuangan. Kalau antum mau betul-betul menjadi ahlullah, ujian yang antum terima bakal berat ya. Allah sudah menetapkan sunnah. Allah sudah menetapkan sunnah yang tidak akan berubah. Ya. Nah, pertama, Alif Lam Mim, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja dalam keadaan dia sudah mengucapkan amanna wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji. Dan kemudian Allah menyebutkan dalam ayat yang lain yang sunnatullah juga, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Aduan minasyayatinal insi wal jin, dalam ayat Al-An'am yang tadi surat Al-An'am, dalam ayat yang lain surat Al-Furqan. Pasti akan mendapatkanlah lawan, pasti akan mendapatkan musuh, gangguan. Dan itu sunnatullah. Nah, apalagi Rasulullah menyebutkan inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Siapa al-amsal ini? Orang-orang yang mulia, orang-orang yang memiliki tingkat yang tinggi, manqabah, keutamaan, yang mengikuti jejak Nabi, para anbiya. Mereka akan mendapatkan ujian yang berat. Nah, antum belajar menghafal Al-Quran, itu menyandarkan diri untuk menghadapi ujian. Dan Rasulullah sudah menyebutkan paling berat ujiannya adalah orang-orang yang semisal para anbiya war rasul. Kalau takut menghadapi ini, mundur sejak sekarang. Antum dimaafkan. Ma'dzur. Dengar antum ini.
Kalau antum tidak sanggup, para ummahat, tarik anaknya. Tarik anaknya sejak sekarang. Jangan masukkan ma'had. Didik di rumah. Mau jadi apa? Allah. Berat. Ahlul Quran. Ya, khasatullah. Inna syaddan nasi bala'an al-anbiya. Tsumma al-amthal fal-amthal. Berat. Apa yang dihadapi? Rasulullah sudah menyatakan. Nah, tidak ada seperti dikatakan oleh Waraqah bin Naufal. Tidak ada satupun yang membawa seperti engkau, melainkan illa udhi, melainkan mereka pasti diganggu. Pasti disakiti. Sebagaimana dalam ayat tadi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dalam ayat surah Al-Furqan Allah menyatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Kalau antum siap, ya, itu permusuhan itu pasti nanti setelah mereka tidak mampu menaklukkan antum dalam syirik besar, syirik akbar, syirik asghar, kekufuran, mereka gagal. Kemudian mereka gagal pula menjerumuskan antum dalam kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan pemikiran dan amalan. Kemudian gagal pula menjatuhkan antum dalam akabair. Gagal pula dalam menjatuhkan antum dalam kasaghair. Gagal pula dalam hal-hal yang mubah, dalam hal yang mafdul. Ketika tidak mampu dia menjerumuskan antum melalui pintu ini, dia akan menghasung kawan-kawannya. Antum akan diintimidasi, diteror, dipersulit, diperangi. Sebelum itu diusir atau mungkin mati. Dan itu sudah sunnatullah. Dan itu pasti berlaku. Kalau antum tidak siap, makanya silakan tarik anaknya. Dan dimaafkan. Kita maafkan, tidak masalah. Itu urusannya dengan Allah. Kalau antum siap, ini pahalanya luar biasa. Dan itu disebutkan oleh para ulama juga. Ketika Allah memerintahkan kepada nabinya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Kata para ulama, mereka yang sudah menyatakan dirinya pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya konsekuensi untuk yad'u ila Allah, bukan kepada dirinya. Mengajak manusia kepada Allah ala basiratin, sebagaimana Rasulullah mengajak manusia dengan basirah. Ya, bukan ya dengan perasaan, bukan dengan akal-akalan. Kalau antum tidak siap, Allah, bismillah. Para mudarris juga punya tanggung jawab besar. Jadilah figur, jadilah teladan. Nah, ya, guru itu dinamakan guru, ditiru, digugu dan ditiru ya. Ya. Kalau gurunya, ustadznya tidak punya hikmah kepada majelis ilmu, kepada ilmu, murid jangan harap punya semangat untuk menuntut ilmu. Dimanapun pasti berlaku. Pasti berlaku. Juga di rumah para aba, para ummahat, pingin anaknya jadi ustadz, pingin anaknya mengikul ilmu punya. Jadilah dia juga punya himmah di rumah untuk menuntut ilmu. Ya, jangan nanti didalilin sama anak-anak. Atamuruna an-nasa bil birri wa antum tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun, katanya. Ayo. Didalili lagi, ya ayyuhalladzina amanu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamu ma la taf'alun. Lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, kata. Nah, mereka bilang, abi nyuruh-nyuruh belajar, abi sendiri enggak. Ya. Nah, thalabah musuh itu ingat yang sudah pernah kita lewati dalam hadis-hadis yang lalu dan pertemuan yang lalu. Ma ya'ti 'alan nasi zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Wallahu a'lam.